Oke, sekarang kita masuk ke topik yang kelima, yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan mekanisme untuk pembatasan akses terhadap atribut yang ada di dalam suatu kelas. Nah, jadi dengan teknik enkapsulasi ini, atribut di dalam kelas hanya dapat diakses oleh anggota atau member dari kelas tersebut. Jadi maksudnya adalah hanya dapat diakses oleh atribut lain atau diakses oleh suatu metode di dalam objek atau kelas tersebut. Pembatasan atribut dilakukan dengan menggunakan private access modifier. Jadi kata kunci private saat deklarasi atribut. Nah, dengan menggunakan teknik enkapsulasi ini gitu ya, berarti suatu atribut itu hanya dapat dilakukan atau hanya dapat diakses dengan melalui metode yang ada pada kelas tersebut atau pada objek tersebut. Nah, umumnya menggunakan metode yang dikenal dengan istilah getter dan setter. Jadi biasanya metode-metodenya ada istilah get dan set ya. Contohnya adalah get stock sama set stock seperti itu. Oke, diagram kelas untuk yang tipe modifier private ini adalah dengan menggunakan tanda minus. Ya, jadi perhatikan tanda minus yang merepresentasikan atribut dengan akses private. Nah, di sini contoh atributnya adalah kata dengan tipe string. Ya, jadi di situ di depannya menggunakan kata minus. Oke, langsung saja kita lihat contoh penggunaan dari akses private ini ya. Oke, di sini saya sudah punya kelas ya dengan nama coba di sini ya. Di kelas tersebut terdapat satu atribut bernama kata, ya ini saya kasih jeda. Bernama kata bertipe string dan di depannya ada kata kunci private. Berarti kelas atribut tersebut ya tidak dapat diakses secara langsung. Lalu di sini saya juga punya constructor di mana saya akan langsung memasukkan katanya ya di situ ya. Saya akan memasukkan kata pada saat kelas ini nanti diinstansiasi. Lalu di sini saya punya fungsi setter ya dengan nama set kata di mana nanti ini digunakan untuk memanipulasi atau mengganti nilai dari kata. Ya, menggunakan this.kata sama dengan kata. Lalu di sini saya juga mempunyai fungsi getter dengan nama get kata ya. Nah, di sini karena ini get kata, berarti ini akan saya gunakan untuk mengambil nilai dari atribut kata. Karena nilai atribut kata ini private, jadi nggak bisa diakses secara langsung. Jadi saya menggunakan fungsi getter ya dengan nama get kata. Nah, fungsi ini sederhana, hanya mengembalikan nilai atau memberikan nilai dari kata yang saya minta tadi. Nah, dengan cara enkapsulasi, jadi nanti ini akan lebih aman gitu ya, karena atribut kata tidak dapat diakses secara langsung. Oke, nah bagaimana cara menggunakannya? Di sini saya akan menginstansiasi objek dengan nama test ya. Di sini adalah konstruktornya. Saya menginstansiasi kelas coba dengan argumen 1. Berarti nanti ini katanya itu ya. Kata yang di sini itu adalah 1. Lalu saya akan mencoba menampilkan gitu ya. test.getKata. Jadi nanti saya akan mendapatkan atribut kata tersebut. Lalu yang kedua, saya akan memanipulasi atribut kata dengan menggunakan metode set kata. Saya ganti menjadi 2. Lalu di sini saya akan mengakses dengan menggunakan metode juga. Lalu yang ketiga, saya akan mencoba mengakses atribut yang tadi private tadi secara langsung. Nanti kita coba ini bisa atau tidak ya. Sementara saya komen dulu, saya tutup dulu. Oke, ketika ini saya jalankan gitu ya, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang pertama muncul adalah 1 gitu ya. Saya menggunakan println test.getKata. Jadi dia memberikan nilai atributnya, atribut kata tadi ya, yaitu 1. Lalu menampilkan di sini. Lalu selanjutnya saya memanipulasi nih. Jadi saya memanipulasi set kata dengan argumen 2. Jadi di sini saya mengganti atribut kata dengan nilai 2. Lalu di sini saya menampilkan lagi. Dan sudah berhasil berubah menjadi 2. Nah, lalu apa yang terjadi ketika saya mencoba mengakses atribut kata secara langsung? Berarti kan seperti ini ya. Test.kata sama dengan 3. Saya mencoba memanipulasi secara langsung nih. Jadi atribut kata ini langsung saya ganti tanpa menggunakan metode set kata. Jadi langsung saya ganti 3. Nah, ketika saya jalankan di sini ya, langsung muncul pesan error gitu. Cannot access kata, it is private in
kelas coba gitu ya. Nah, di sini juga sama. Cannot access kata, it is private in kelas coba. Nah, jadi di sini adalah atribut kata ini ya tidak bisa diakses karena ini adalah private. Jadi cara kita mengaksesnya adalah dengan menggunakan metode getter ini ya untuk mendapatkan nilai dari kata. Oke, kurang lebih untuk yang enkapsulasi adalah seperti itu. Jadi tujuan enkapsulasi ini adalah mengamankan atribut dari tiap objek. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang keenam, yaitu pewarisan. Pewarisan atau inheritance ya adalah suatu konsep pemrograman di mana suatu kelas dapat menurunkan atau mewariskan atribut dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Nah, kelas induk yang memberikan warisan dikenal dengan istilah superclass. Jadi ini ada dua istilah ya, superclass dan subclass. Nah, sedangkan kelas anak yang menerima warisan disebut dengan istilah subclass. Ya, jadi subclass dan superclass ya. Superclass ini adalah induknya, subclass ini adalah anaknya. Konsep pewarisan tidak dapat dilakukan untuk atribut atau metode dengan akses private. Nah, jadi ini perlu diperhatikan, kalau aksesnya adalah private maka tidak dapat diwariskan. Nah, saat dideklarasikan, suatu kelas pada Kotlin bersifat final, sehingga perlu kata kunci open agar superclass dapat mewariskan atribut dan metode ke subclassnya. Oke, kita akan lihat pada contoh berikut ini. Oke, ini contohnya ya, kodenya cukup banyak, kita akan fokus ke masing-masing bagian. Kita akan melihat di bagian superclassnya dulu, induknya dulu ya. Nah, di sini kelasnya ya menggunakan kata kunci open. Nah, ini adalah kelas induknya atau superclassnya. Nah, di sini nama kelasnya atau kelas superclassnya adalah buku, di mana dia punya variabel ya atau mempunyai atribut yaitu judul. Nah, di sini dia juga punya constructor ya, yaitu menggunakan argumen judul. Lalu di sini ada dua fungsi yaitu set judul dan get judul. Sederhana. Jadi di sini induknya atau superclassnya hanya menampung judulnya saja. Lalu superclass ini mempunyai dua subclass. Nah, kita lihat subclass yang pertama yaitu adalah buku cetak dan subclass yang kedua nanti adalah buku digital. Kita fokus ke yang buku cetak dulu. Nah, buku cetak ini akan mewarisi superclassnya ya, yang tadi buku ini. Jadi di sini dia hanya punya satu atribut yaitu jumlah halaman karena ini buku cetak. Jadi dia menggunakan halaman. Jumlah halaman tipenya adalah integer. Nah, konstruktornya dia akan menggabungkan konstruktor milik buku cetak ini dan konstruktor milik superclassnya yaitu buku. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi konstruktor dari kelasnya ya, ketika kita membuat nanti menginstansiasi buku cetak, dia akan membutuhkan dua argumen yaitu judul dan halaman. Judul dan halaman. Di mana judul ini nanti adalah argumen yang digunakan pada konstruktor milik induknya. Ini ya induknya tadi punya satu konstruktor di sini judul ya. Lalu cara penggunaannya adalah dengan menggunakan kata kunci *2 super. Nah, jadi apa yang akan dimasukkan ke dalam super itu adalah judul. Nah, kalau induknya dia punya konstruktor ya, berarti harusnya anaknya ini harus memfasilitasi konstruktor tersebut agar bekerja gitu. Jadi di sini wajib ada *2 super. Nah, ini adalah konstruktor milik induknya sebagai syarat untuk menginstansiasi atau mewariskan gitu ya. Untuk syarat sebagai mewariskan apa yang dimiliki oleh induknya. Jadi di sini ada judul. Lalu yang halaman ya, yang argumen halaman itu digunakan untuk mengisi atribut jumlah halaman di kelas tersebut. Nah, untuk yang bagian konstruktor. Nah, di bagian functionnya di sini ada set halaman ya. Di sini set halaman ini digunakan untuk melakukan manipulasi terhadap atribut jumlah halaman karena atribut jumlah halaman ini bertipe atau modifiernya adalah private ya. Jadi ini adalah enkapsulasi, modifiernya adalah private. Jadi dia perlu setter dan getter. Lalu get ya sama seperti set, get ini adalah untuk mengetahui jumlah halamannya berapa. Lalu di sini dia punya satu fungsinya buku cetak ya untuk melakukan tampil data. Nah, tampil data di sini adalah menampilkan judul ya, dimana get judul ini itu adalah fungsi yang dimiliki oleh induknya.
Tapi nggak masalah karena sekarang dia sudah diwariskan ya. Sekarang sudah diwariskan ke dia, jadi dia juga bisa mengambil atau menggunakan fungsi ini. Lalu di sini ada jumlah halaman ya. Langsung dia menampilkan jumlah halaman. Untuk menampilkan jumlah halaman. Jadi nanti di sini akan muncul judul dan jumlah halamannya. Itu ya. Jadi di sini buku cetak dia akan memiliki atribut judul dari induknya ya, dan metode set judul dan get judul. Ini juga dari induknya. Oke, lalu sama halnya dengan buku digital. Nah, kalau kita lihat di sini ya, perbedaannya hanya saja di buku digital ini ada atribut yang bernama ukuran file. Jadi bukan jumlah halaman. Nah, ukuran file ini bertipe double. Untuk konstruktornya sama ya. Jadi dia harus mengakomodasi konstruktor milik superclass-nya atau induknya. Nah, yang perlu dipahami juga ya teman-teman. Nah, ini saya juga lupa menjelaskan. Ketika kita membuat anak gitu ya, atau kita membuat subclass gitu ya, kita harus mengikutkan ini, bagian ini menandakan bahwa buku cetak itu merupakan subclass dari buku sebagai superclass-nya, sebagai induknya. Jadi secara sederhana buku cetak ini adalah anaknya dari buku gitu ya, dari kelas buku. Begitu juga yang buku digital, kita harus menyertakan titik 2 buku yang menandakan bahwa atau mengindikasi bahwa buku digital itu adalah anak dari buku gitu ya, anak dari superclass buku. Nah, ini sama ya, ada set ukuran sama get ukuran ya, bedanya hanya di sini argumennya bertipe double seperti itu. Ini sama juga digunakan untuk memanipulasi atribut ukuran file yang ada di dalam kelas buku digital. Oke, lalu di sini ada fungsi namanya tampil data, di mana isinya juga sama ya. Dia mengambil metode milik induknya atau menggunakan metode milik superclass-nya. Lalu di sini dia menampilkan ukuran filenya. Lalu bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang di fun. Nah, untuk menggunakannya kita cukup memanggil anaknya saja, jadi subclass-nya saja. Jadi di sini buku 1 ya, buku 1 ini adalah objek, dia menginstansiasi buku cetak, di mana buku cetak ini judulnya adalah Kotlin ya, dan jumlah halamannya adalah 230 karena ini buku cetak. Jadi yang argumen keduanya bertipe integer. Lalu yang kedua, objek buku 2 ini adalah dari kelas buku digital ya. Jadi buku digital ini juga masih anaknya dari kelas buku. Nah, dia di sini ada judul dan di sini ada filenya ya. Jadi di sini kapasitas filenya karena ini buku digital. Tipenya adalah double. Jadi saya pakai 34,7 gitu untuk nilainya. Nah, lalu buku 1 gitu ya. Ini juga kita bisa memanipulasi objeknya. Jadi buku 1.set halaman. Nah, kita bisa mengeset halaman menjadi 123. Lalu buku 1 tampil data. Nah, di sini saya mencoba mengakses buku 1 ya di sini ya, atau buku cetak ya. Buku 1 itu kan buku cetak tampil data. Nah, tampil datanya nanti akan menampilkan ini. Nah, hal yang sama gitu ya, saya juga berlakukan di buku 2. Hanya saja di buku 2 ini saya akan menggunakan metode milik induknya. Buku 2 ini kan buku digital ya. Nah, saya menggunakan metode milik induknya buku digital, yaitu buku ya kan, tadi superclass-nya adalah buku. Nah, metode set judul itu ya ada di buku, di induknya. Jadi saya juga bisa mengakses metode yang dimiliki induknya dari anaknya. Ini kan buku 2 ini kan anaknya ya, karena dari buku digital. Nah, saya tulis Android Studio. Terus untuk membuktikan, saya juga akan menampilkan ya dengan menggunakan fungsi get judul, yang ini juga merupakan fungsi milik dari induknya, get judul. Nah, jadi anaknya memiliki atribut ya, atau memiliki atribut yang sama, bukan atribut, jadi menggunakan memiliki metode yang sama dari induknya. Karena kalau atribut ini tetap nempel di induknya karena dia private gitu ya. Kalau yang lainnya itu adalah public. Oke, lalu bagaimana kalau kita jalankan gitu ya. Nah, kalau kita jalankan nanti di sini set halaman 123, berarti nanti di sini akan muncul Kotlin 123. Nah, ini adalah fungsi milik buku cetak. Jadi di sini judulnya apa, jumlah halamannya apa. Tapi karena jumlah halaman sudah kita manipulasi, kita ganti dengan nilai 123, maka hasilnya adalah ini. Lalu yang kedua, tadi saya coba untuk yang objek kedua ini atau buku 2 ini saya menggunakan metode milik induknya, yaitu set judul dan get judul.
dan berhasil ya, dan bisa juga. Jadi sekarang yang tadinya nilainya adalah string Android gitu ya. Nah, sekarang menjadi Android Studio setelah saya manipulasi dan saya tampilkan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari konsep pewarisan ya teman-teman di bahasa pemrograman Kotlin. Nah, lalu seperti apa kelas diagramnya kalau misalnya bentuk pewarisan seperti ini gitu ya. Nah, kelas diagramnya nanti akan berbentuk seperti ini. Oke ya. Jadi kita cek dulu yang super kelasnya, yaitu buku ya. Dia punya satu private atribut yaitu judul ya. Lalu dia punya konstruktor buku, lalu dia punya fungsi set judul, dia juga punya fungsi get judul. Lalu panah gitu ya, panah ke arah superclass itu menandakan bahwa dia berarti anaknya dari buku. Jadi buku ini punya dua subclass, yaitu buku cetak dan buku digital. Nah, kalau di buku cetak ada jumlah halaman yang tadi ya, yang tadi jumlah halaman yang dia aksesnya adalah private, lalu dia punya konstruktor juga ya untuk buku cetak. Lalu dia punya metode set halaman atau punya fungsi set halaman, punya get halaman, dan tampil data. Lalu kalau yang anak yang kedua gitu ya, subclass yang kedua yaitu buku digital, nama kelasnya, dia punya private atribut yaitu ukuran file, tipenya double ya. Lalu sama juga dia punya konstruktor buku digital, lalu dia punya metode atau fungsi set ukuran, dia juga punya fungsi get ukuran, dan dia punya fungsi tampil data. Oke, jadi bentuknya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya di latihan keempat ini, nah silakan teman-teman membuat contoh pewarisan ya dengan menggunakan diagram kelas seperti ini. Nah, silakan coba teman-teman membuat sendiri. Konsepnya adalah seperti ini. Silakan dibuat programnya. Seperti apa bentuk programnya? Oke, kita masuk ke topik selanjutnya, topik ke-7, yaitu overriding method. Overriding merupakan mekanisme yang dilakukan oleh subclass untuk memodifikasi metode yang ada di superclass. Nah, jadi selain diwariskan ya, metode-metode tersebut itu juga dapat dimodifikasi atau diubah oleh subclass atau oleh anak-anaknya. Nah, overriding method memungkinkan programmer untuk membuat metode atau fungsi yang lebih spesifik di bagian superclass. Modifikasi dilakukan dengan menulis ulang metode di subclass dengan nama dan argumen yang sama dengan metode yang ada di superclassnya. Nah, overriding method dilakukan dengan kata kunci open yang dituliskan pada deklarasi metode di superclass atau di bagian induknya, dan override yang dituliskan pada deklarasi metode di subclassnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada contoh berikut ini. Pada contoh berikut terdapat dua kelas, yaitu kendaraan dan terbang, di mana kendaraan ini itu adalah merupakan superclass ya. Kendaraan ini memiliki satu atribut bernama nama ya. Lalu dia juga memiliki konstruktor ya di sini untuk mengisikan variabel atau atribut nama ini. Lalu dia punya satu metode ya, yaitu info yang menampilkan teks yaitu kendaraan dan namanya. Oke. Ingat ya, kita akan melakukan overriding. Jadi di sini kita menggunakan perintah open gitu ya. Lalu di kelas yang kedua, kelas terbang. Nah, kelas terbang ini adalah subclass dari kelas kendaraan. Jadi terbang adalah subclass dari superclass kendaraan. Oke ya. Nah, dia harus mengakomodasi konstruktor milik superclassnya atau milik induknya. Caranya seperti ini, sederhana ya, karena dia tidak memiliki konstruktor khusus, jadi dia hanya nama, string, lalu super nama, seperti itu ya. Lalu di sini dia akan mencoba melakukan overriding atau override ya, metode milik induknya. Induknya itu punya metode info, lalu dia akan merubah atau memanipulasi metode info ini dengan format seperti ini. Jadi namanya lalu terbang di angkasa, karena ceritanya ini adalah kelas terbang atau subclass terbang gitu ya. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Nah, sekarang kita beralih ke fungsi utama atau fungsi main.
Nah, di sini saya menginstansiasi ya objek pesawat dengan kelas terbang. Jadi anaknya ya, kelas anaknya, yaitu namanya adalah pesawat ya. Argumennya adalah pesawat. Nah, lalu saya akan menampilkan info ya milik anaknya, milik kelas terbang. Nah, ketika saya jalankan gitu ya, maka akan tampil seperti ini. Pesawat terbang di angkasa. Jadi dia akan memanggil fungsi info yang sudah di-override oleh subkelasnya, yang sudah di-override oleh subkelasnya. Jadi di sini ya, nama ini milik induknya gitu ya. Jadi pesawat terbang di angkasa. Nah, bagaimana jika saya tidak melakukan overriding? Itu sebenarnya bisa juga. Sekarang saya akan tutup argumennya ya. Di bagian fungsi mainnya ini tidak ada perubahan ya, lalu saya langsung jalankan. Nah, dia akan menggunakan metode milik induknya atau milik superclassnya di sini ya. Jadi kendaraan titik 2 adalah nama kendaraannya. Karena saya tidak melakukan overriding. Nah, tapi ketika saya melakukan overriding gitu ya, alias saya tulis ulang atau saya rubah ya metode milik induknya ini, maka dia akan menggunakan metode milik anaknya. Seperti itu contohnya. Oke, sekarang kita masuk ke topik 8 ya. Topik yang terakhir. Di topik ini kita akan melakukan sesi praktik secara mandiri. Silakan teman-teman menguji atau melatih kemampuannya masing-masing ya setelah mengikuti materi pada pertemuan kali ini. Oke, ini adalah akhir dari pertemuan kita. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.